Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mencoba mempresentasikan mengenai evaluasi PBL mid semester dari tim PBL IF19. Di sini kami akan memperkenalkan pengusut proyek yaitu Bapak Mim Tohari SSTMT serta manajer proyek kami yaitu Bapak Muhammad Fajri Nasrullah Amirul Nasrullah SST MSC. Selanjutnya untuk dari anggota dari proyek tim ini ada saya sendiri yaitu Muhammad Fathur Razi sebagai ketua, lalu ada Ahmad Dikran Suma, Michael Lee Ardanas dan Maria Zesi Versia Huta Barat. Nah, singkatnya proyek ini merupakan perancangan aplikasi web berbasis AI untuk mendukung kesehatan mental remaja, di mana latar belakang proyek ini merupakan permasalahan kesehatan mental yang dialami oleh remaja, di mana remaja sering kali tidak bercerita mengenai permasalahan yang dihadapinya karena respons yang didapatkan seringkali tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan sehingga memilih mereka untuk lebih banyak diam. Nah, di sini merupakan gambaran umum dari aplikasi yang sudah kita rencanakan, di mana pasien sebagai aktor utama akan mengirimkan informasi datanya ke dalam aplikasi web. Nantinya akan disimpan ke dalam database serta digunakan untuk mengakses fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi ini, di mana mendukung chatbot dan metode pembayaran di dalamnya. Lanjutannya adalah batasan proyek ini, di mana chatbot yang kita gunakan tidak memberikan diagnosa, melainkan hanya sebagai teman cerita oleh pasien. Lalu fitur pembayaran yang diterapkan pada proyek ini menggunakan program eksternal. Nah, selanjutnya luaran final proyek, di mana luaran final proyek ini terdiri dari 7 poin yang nantinya di akhir semester akan dikumpulkan kepada pihak Wali Batam. Selanjutnya untuk capaian proyek yang sudah kita capai pada setengah semester ini adalah 50% selesai, di mana meliputi laporan atas PBL, desain sistem, desain antarmuka, logbook setengah semester, serta produk aplikasi front end sebesar 10%. Untuk lebih detailnya, desain sistem kami telah menghasilkan use case diagram yang berisikan 23 fungsional, lalu diikuti dengan activity diagram, sequence diagram, dan skenario use case yang masing-masing berjumlah 23. Lalu ada kelas diagram yang berisikan 17 kelas, lalu ada ERD yang berisikan 16 entitas, lalu yang terakhir ada relational model database yang berisikan 21 tabel. Lalu selanjutnya ada desain antarmuka yang terdiri dari 2 output. Yang pertama ada wireframe yang menampilkan navigasi dasar, yang kedua ada mockup dengan penerapan tipografi dan warna visual. Oke, selanjutnya yaitu front-end produk aplikasi. Untuk capaian front-end produk aplikasi kami ini mencapai 10%, di mana kami melakukan hasil implementasi dari desain mockup ke kode program dan menghasilkan beberapa halaman-halaman sebagai berikut. Selanjutnya yaitu histori pelaksanaan proyek. Pada fase planning ini kami melakukan diskusi untuk membahas mengenai judul atau proyek yang akan kami kembangkan sebagai proyek PBL. Selanjutnya kami melakukan perencanaan dengan membuat RPP untuk memenuhi kebutuhan proyek. Selanjutnya kami menyusun kuesioner sebagai langkah awal untuk mendapatkan data user research. Nah, dari data user research yang kami kumpulkan itu kami kembangkan ke dalam menjadi sebuah user persona serta mengembangkan permasalahan yang kami hadapi itu ke dalam understanding map. Nah, selanjutnya itu kami mengembangkan desain sistem yang diantaranya itu ada use case diagram, activity diagram, ERD, class diagram, relational database, dan sequence diagram. Kami juga membuat wireframe dan mockup dari antarmuka aplikasi. Nah, selanjutnya itu kami mengembangkan, mengimplementasikan front end ke dalam bentuk kode. Selain pengembangan front end, beberapa anggota juga memulai proses pengerjaan back end. Nah, untuk dalam kendala dalam penyelesaian proyek ini, di mana kita memiliki 2 permasalahan, yaitu pengambilan keputusan yang belum sepenuhnya baik dalam pengerjaan proyek sehingga mengakibatkan keterlambatan di suatu proses. Selanjutnya ada keterbatasan pengetahuan terhadap teknologi yang akan diterapkan yang menunda pekerjaan kita. Untuk selanjutnya ada pembagian kerja dan kontribusi. Jadi untuk setiap individu dalam kelompok kami telah melakukan tugasnya masing-masing. Selain itu,
Setiap anggota dari kelompok kami saling membantu dan berkolaborasi dalam mengerjakan tugasnya, sehingga dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dan efektif. Untuk rencana selanjutnya, karena kami telah menyelesaikan 50% dari keseluruhan progres kami, untuk 50% sisanya dapat dikategorikan sebagai berikut, yaitu laporan dan implementasi akan diemban oleh Muhammad Fatwa Razi, Prodo Branding oleh Michael Lee, Manual Book oleh Ahmad Zikran Asuma, Draft Dokumen HKI oleh Maria Versia Huta Barat, dan Proposal Lomba oleh Mirza Ardanas. Baik, sekian presentasi dari tim PBL kami. Apabila ada kesalahan dan salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.